Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Tamba. Di sini saya akan menjelaskan dari inkubator pemeliharaan sebagai media tanam sementara untuk menjaga kualitas bibit kentang. Untuk backgroundnya, pemilihan dan pemeliharaan bibit kentang berkualitas sangat penting dalam budidaya karena menentukan produktivitas tanaman. Bibit yang sehat dan bebas penyakit memiliki daya tumbuh tinggi, sementara bibit bermutu rendah dapat menurunkan hasil panen. Selain itu, bibit yang telah dipilih perlu dipelihara dengan baik melalui penyimpanan yang tepat, perlindungan dari hama dan penyakit, serta pemupukan agar tetap optimal hingga masa tanam. Di sini pun ada goal dan tujuannya, yaitu pembuatan alat inkubator ini bertujuan untuk menyediakan media tanam sementara yang optimal bagi bibit kentang ginol sebelum ditanam di lahan, guna menjaga kualitas dan kesehatan bibit. Secara khusus, tujuan dari alat ini meliputi yang pertama, menyediakan lingkungan yang terkontrol seperti suhu, kelembapan, dan cahaya agar bibit ginol tetap sehat dan bebas dari stres lingkungan. Yang kedua, meminimalkan risiko kontaminasi bibit oleh hama dan penyakit selama masa adaptasi. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan awal akar dan tunas secara optimal sebelum dipindahkan ke lahan terbuka. Yang keempat, mendukung efisiensi pemeliharaan dan pengawasan terhadap perkembangan bibit secara lebih intensif. Yang kelima, meningkatkan keberhasilan pertumbuhan dan produktivitas tanaman kentang di fase budidaya lapangan melalui penggunaan bibit yang lebih siap tanam. Adapun di sini company purpose-nya yaitu mengembangkan inkubator pemeliharaan sebagai media tanam sementara yang terintegrasi dengan konsep smart farming guna menjaga kualitas dan vitalitas bibit kentang dalam proses pembibitan yang efisien, presisi, dan berkelanjutan. Adapun value proportionnya yaitu pada customer profile, ada yang pertama itu customer job atau tugas pelanggan, yaitu menjaga kualitas dan kesehatan bibit kentang sebelum ditanam, menyediakan lingkungan yang stabil dan optimal untuk pertumbuhan awal bibit, menghindari pembusukan atau kerusakan bibit selama masa penyimpanan atau pratanam, meningkatkan produktivitas dan hasil panen melalui bibit unggul, dan menekan biaya pembibitan dan risiko gagal tanam. Yang kedua yaitu ada pains atau masalah atau penderitaan pelanggan, yaitu bibit kentang cepat rusak jika tidak disimpan dalam kondisi lingkungan yang sesuai, sulit mengontrol suhu, kelembapan, dan pencahayaan secara manual, adanya kerugian ekonomi akibat bibit yang gagal tumbuh, tempat penyimpanan sementara yang seadanya atau tidak terstandarisasi, kurangnya teknologi atau alat bantu yang terjangkau dan efisien. Yang berikutnya, yang ketiga ada gains atau keuntungan yang diharapkan, yaitu manfaat atau hasil positif yang diinginkan pelanggan. Bibit tetap segar dan sehat hingga waktu penanaman tiba, memiliki tempat pemeliharaan yang mudah digunakan dan dapat diandalkan, meningkatkan efisiensi proses pembibitan dan mengurangi risiko kegagalan, mendapatkan hasil panen yang lebih baik karena bibit berkualitas, teknologi yang menghemat energi dan ramah lingkungan. Yang berikutnya adapun untuk produk dan servis ataupun produk dan layanan, yaitu inkubator pemeliharaan bibit berbasis kontrol suhu dan kelembapan otomatis, ruang tanam sementara dengan sistem ventilasi dan pencahayaan yang diatur, antar muka sederhana untuk pengaturan suhu dan kelembapan, material isolasi dan sensor digital untuk kontrol lingkungan mikro, manual penggunaan dan pelatihan singkat bagi pengguna. Kedua, ada pain reliever atau peredam masalah, yaitu menghilangkan risiko pembusukan bibit dengan pengendalian suhu dan kelembapan, mengurangi beban kerja petani karena sistem otomatis, meminimalisir biaya kerugian dari bibit yang tidak layak tanam, mengatasi keterbatasan ruang penyimpanan dengan desain kompak dan efisien, memberikan kepercayaan terhadap kualitas bibit melalui pemantauan real time. Yang ketiga yaitu ada gain creator atau pencipta keuntungan, yaitu ada menjamin kualitas bibit kentang tetap optimal sebelum ditanam, meningkatkan potensi hasil panen melalui penggunaan bibit sehat, memberikan kontrol penuh terhadap kondisi mikroklimat tanpa perlu keahlian khusus, menyediakan sistem pemeliharaan bibit yang portable dan mudah digunakan, dan mendukung pertanian berkelanjutan dengan efisiensi energi dan bahan.
Berikutnya ada pun kompetitornya ini bergerak di bidang smart farming juga, yaitu ada Agrifarm, AZPC, dan Cempaka Merah. Ini berkembang pada bidang smart farming yang menjadi produsen dari seperti greenhouse maupun dari bibit-bibit sayur-sayuran dan tanaman lainnya. Berikut ada market potensial, yakni menangani permasalahan sulitnya proses perawatan bibit kentang sebelum ditanam pada lahan. Adapun market size-nya, petani kentang yang membutuhkan tempat media tanam sementara dan proses pemeliharaan pembibitan tunas. Dan adapun my market, yaitu target pasar utama adalah petani kentang skala kecil hingga menengah di daerah sentra produksi kentang yang mulai terbuka terhadap teknologi pertanian modern. Pendekatan penjualan dapat dilakukan melalui koperasi, kelompok tani maupun kemitraan dengan lembaga pendamping pertanian. Fokus awal pada petani yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap kontrol mutu bibit dan yang memiliki potensi menjadi pengguna awal atau early adopter. Yang berikutnya ada kompetitor market, yakni perusahaan yang menawarkan bibit berkualitas yang siap digunakan, serta yang menawarkan proses fasilitasi dalam proses pembibitan tunas kentang. Adapun fungsionalitas dari produk ini yaitu: satu, menjaga suhu ideal untuk bibit kentang; yang kedua, menstabilkan kelembapan agar bibit tidak menjadi terlalu kering atau terlalu lembab; tiga, menjaga ritme biologis bibit jika diperlukan. Adapun fitur-fiturnya yaitu kontrol suhu otomatis, pengatur kelembapan otomatis, ventilasi dan sirkulasi udara, pencahayaan LED yang terkontrol, desain portable dan isolasi termal. Adapun roadmap-nya di sini yaitu pada versi 1 yaitu inkubator pertumbuhan tunas, versi 2-nya integrasi dengan aplikasi pemantauan yaitu dalam tahap perkembangannya. Yang ketiga yaitu integrasi dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, pemeliharaan dan peningkatan sistem. Adapun pada flowchart yang merangkum cara kerjanya yaitu pada sensor suhu akan membaca suhu, pada sensor kelembapan akan membaca kelembapan. Data-data yang telah dibaca oleh sensor akan dikirimkan ke microcontroller yang akan mengaktifkan heater ataupun mematikannya, serta mengaktifkan humidifier ataupun mematikan humidifier. Adapun yaitu pada sensor cahaya yang terdapat yaitu untuk menyalakan atau mematikan lampu untuk sebagai pencahayaan. Apabila kondisi optimal akan dirawat di dalam inkubator. Ini pun ada cara kerjanya itu seperti ini. Pada sensor suhu, sensor kelembapan dan sensor cahaya terintegrasi dan mengirimkan sinyal masukan ke microcontroller sehingga menghasilkan sinyal keluaran yang dapat dikonversi ke aktuator berbentuk pemanas, pencahayaan berupa LED dan humidifier. Dan berikut arsitekturnya yaitu inkubator penanaman tunas kentang yaitu memiliki ventilasi aktif, sensor kelembapan, lampu tunggu LED, pemanas ruangan, dan lainnya. Ini yaitu bentuk arsitekturnya tadi. Pada BMC dari inkubator pemeliharaan tunas kentang yaitu pada key partner, distributor alat pertanian, perusahaan logistik dan penyedia bahan baku. Pada key activity, riset dan pengembangan teknologi inkubator, produksi dan perakitan alat, pemasaran dan edukasi ke petani, pelayanan dan pemeliharaan alat, monitoring kualitas bibit selama pemeliharaan. Pada value proposition yaitu menyediakan media tanam sementara yang optimal untuk menjaga kualitas dan viabilitas bibit kentang, mengurangi kerusakan dan penurunan mutu bibit selama masa tunggu tanam. Berikutnya ada solusi portable dan mudah digunakan oleh petani. Pada customer relationship yaitu layanan tunah jual dan pelatihan penggunaan inkubator, pendampingan teknis dan konsultasi agronomi. Pada customer segment meliputi petani kentang skala kecil hingga besar, kelompok tani dan koperasi pertanian. Pada key resource yaitu ada pada tim R dan D dan teknisi alat pertanian, hak paten atau desain inkubator, bahan baku untuk pembuatan inkubator seperti plastik, logam, sensor dan lain-lain.
Berikutnya pada channel meliputi penjualan langsung ke petani melalui pameran pertanian, kemitraan dengan distributor alat dan mesin pertanian. Pada cost structure yaitu biaya produksi dan bahan baku, biaya riset dan pengembangan, biaya distribusi dan logistik, biaya pemasaran dan edukasi pelanggan, edukasi pengguna, gaji tim teknis dan operasional. Pada revenue stream itu penjualan unit inkubator, sewa inkubator untuk musim tanam tertentu, paket pemeliharaan atau langganan layanan teknis, kerjasama proyek dengan lembaga pemerintah atau swasta. Berikutnya ada pada key milestone-nya. Pada bulan pertama hingga bulan keempat yaitu mengidentifikasi masalah dan studi lapangan, perancangan awal prototipe inkubator. Pada bulan kelima hingga keenam pembuatan dan uji prototipe. Pada bulan ke-7 hingga ke-8 validasi lapangan ataupun pilot project. Pada bulan ke-9 hingga ke-10 finalisasi desain dan produksi awal. Berikutnya ada financial snapshot, yakni meliputi terdapat sekitar 100.000 petani kentang di Indonesia, khususnya di daerah dataran tinggi seperti Wonosobo, Karo, Bandung, dan Malang. Dari jumlah tersebut diperkirakan 60% atau 60.000 petani terbuka terhadap penggunaan teknologi untuk menjaga mutu bibit. Sekitar 30.000 petani diantaranya menghadapi masalah penyimpanan bibit dan sangat membutuhkan inkubator. Jika 30% dari mereka, yakni 9.000 petani, menjadi pengguna awal atau early adopter dan setiap unit inkubator dijual seharga 5 juta, maka potensi pendapatan awal dapat mencapai 45 miliar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.